Hey, it's me. Halo teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian identitas nasional dan karakteristik identitas nasional. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang integrasi nasional. Di sini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan integritas nasional, apa sih pentingnya integritas nasional tersebut, kemudian faktor apa saja yang dapat mewujudkan integritas nasional, dan jenis-jenis integritas nasional. Oke, langsung saja kita ke materi. Integritas nasional. Integritas nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari segi kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa, karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk mensejahterakan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula, sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Kemudian, apa sih pentingnya integritas nasional ini? Integritas nasional sangat penting dilakukan oleh suatu negara sebagai bentuk usaha pemerintah dalam mencegah akan terjadinya suatu perpecahan. Dalam pelaksanaan integritas nasional, perlu dirancang strategi khusus agar dapat berhasil. Strategi yang dapat dilakukan yang pertama adalah dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Kemudian strategi yang kedua yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah dengan cara memperkuat kebersamaan, mendirikan fasilitas yang merata, memperkokoh lembaga politik, membuat organisasi dengan tujuan bersama, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, adanya kepemimpinan yang kuat, kemudian menghapuskan identitas lokal, kemudian membaur antar tradisi dan budaya lokal, dan yang terakhir adalah memperkuat identitas nasional itu sendiri. Dalam mewujudkan integritas nasional, Indonesia didorong oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia yang telah dialami sejarah yang kelam di masa yang lalu. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Yang ketiga, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. Kemudian yang keempat adalah adanya ancaman dari luar. Selanjutnya ada beberapa jenis integritas nasional. Yang pertama, integritas asimilasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, integritas akulturasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah integrasi normatif terjadi karena perbedaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integritas lebih mudah terbentuk. Yang keempat, integritasi instrumental terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keseragaman antara individu dalam lingkungan masyarakat, misalnya keseragaman pakaian. Yang kelima adalah integritas ideologis terjadi dan tampak secara nyata karena adanya ikatan spiritual ideologis yang kuat tanpa adanya paksaan. Yang keenam adalah integritas fungsional terjadi karena adanya beberapa fungsi tertentu dari semua pihak dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah integritas koersif terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Pembahasan kita tentang integritas nasional udah selesai nih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Jika ada yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.